Ya, selamat pagi semua sahabat. Selamat bergabung di dalam DBS ini. Ya, DBS ini artinya Discovery Bible Study. Kita akan belajar dari kitab Pengkhotbah secara urutan setiap pasal, setiap ayat ya, setiap hari Rabu dan Kamis pagi jam 7 sampai selesai. Selamat bergabung ya kepada Ibu Ana ya, senang sekali bisa bergabung juga buat teman-teman yang lain. Hari ini Pengkhotbah 12 ayat 9. Ya, sungguh indah sekali. Mari kita membacanya bersama-sama ya. Pengkhotbah 12 ayat 9. Akhir kata. Selain pengkhotbah berhikmat, dia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Dia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Ya, teman-teman, di dalam kehidupan kita memang banyak kejutan-kejutan yang kita alami ya, dan itu memang tidak mudah, seperti sakit penyakit ya, penyakit terminal illness atau kehilangan yang mendadak, kehilangan ditinggalkan orang dia yang dicintai, kehilangan arah tujuan hidup. Itu adalah hal yang tidak mudah ya untuk dihadapi. Kita perlu sebenarnya berkata jujur ya, di dalam diri kita tuh perlu berkata jujur. Berkata jujur itu bukan berarti pesimis ya. Misalnya, saya depresi menghadapi sakit saya. Saya tidak kuat menghadapi kehilangan ya. Saya merasa hidup itu begitu singkat dan pada akhirnya akan bagaimana kehidupan ini. Saudara, berkata jujur itu bukan dari sikap hati yang pesimis, yang tidak punya pengharapan sebenarnya. Tetapi kita belajar dari kitab Pengkhotbah bahwa kenyataan hidup ternyata tidak sesederhana itu ya. Apa gunanya semua ini? Ya, sakit yang kita alami, dan mungkin aja kita bisa terjebak di dalam satu kondisi perasaan yang begitu dominan di dalam diri kita. Nah, sayangnya teman-teman, ketika kita mencoba untuk jujur, ya, banyak orang yang akhirnya mendengar, mencoba untuk menutup percakapan itu dengan kalimat gini, kamu jangan pesimis jadi orang, kamu kurang iman, ya. Yang penting itu semangat, semangat. Saudara, kalimat-kalimat seperti itu seringkali tidak menyembuhkan sebenarnya, tetapi justru membuat orang yang mau berkata jujur itu akan terluka. Semakin dia akan berusaha untuk terbuka, semakin kalimat itu yang dia dengar membuat dia bisa menutup mulut dan bungkam. Karena apa? Karena akhirnya mereka terjebak di dalam konsep, aduh, aku tuh bersalah ya ketika aku berkata jujur. Saudara, kitab Pengkhotbah ini adalah kitab yang jujur ya. Kitab yang mengungkapkan perasaan-perasaan yang dialami secara terbuka. Maka itu kitab ini termasuk kitab yang unik, sahabat. Ya. Dalam kitab Pengkhotbah 1 ayat 2, di pembukaan aja sudah menceritakan betapa jujurnya si pengkhotbah ini yang ditulis, ya bisa saja Salomo, mengungkapkan dengan kata kesia-siaan belaka. Semuanya sia-sia. Saudara, kalau kita mendengar kalimat seperti ini, saudara, ya, ini sebuah kalimat yang jujur, ya, tetapi bisa juga antara pesimis atau memang kejujuran yang nyata. Maka itu kita bisa bayangkan, kalau kita ya berkata seperti ini, ya, semua itu sia-sia, ya, di dalam ibadah, di dalam kelompok doa, kita bisa-bisa dianggap sebagai orang yang negatif ya, negatif thinking, orang yang yang nggak punya pengharapan seperti itu. Tetapi kitab ini ditulis ya bukan oleh orang yang sembarangan, saudara, tetapi orang yang berhikmat ya. Bahkan di dalam ayat 9 yang kita baca, pengkhotbah itu berhikmat ya. Jadi orang yang bukan sembarangan, tetapi orang yang memiliki pengetahuan yang kuat, hikmat dari Tuhan, yang melihat sisi kehidupan dari sisi yang berbeda gitu ya. Dan Salomo ini ketika mengungkapkan, dia tuh adalah orang yang hidup di dalam kemewahan, orang yang punya kekayaan yang luar biasa, tetapi justru dia melihat ini semua adalah kehampaan. Saudara, pengkhotbah tidak curhat sembarangan kalau kita melihat dari kitab Pengkhotbah ini. Tetapi dia dalam Pengkhotbah 12 ayat 9 dikatakan dia menimbang, ya, dia menyelidiki dengan dalam
dan dia menyatukan, dan dia juga menyusun banyak amsal, ya, banyak tulisan, banyak pemikiran yang dia tuangkan. Dan ini menjadi satu kekuatan, ya, untuk jujur. Jujur itu sebenarnya, saudara, awal dari penyembuhan loh. Kalau kita mengalami kehilangan, kesedihan, sakit berat, ya, tapi kita nggak jujur dengan apa yang kita alami. Kita menyangkal, ya, dengan mengatakan, aku tidak apa-apa, aku sehat, ya. Memang betul, itu adalah bagian untuk menolong tubuh kita supaya kita bisa bangkit, gitu kan. Tetapi ada sisi lain, kita bisa saja menyangkal bahwa memang saya sakit, ya, memang saya kesedih yang mendalam. Nah, ketika kita jujur, ya, jujur seperti apa yang bukan pesimis, tetapi jujur yang menjadi awal dari penyembuhan, awal dari penghiburan, awal dari sebuah pertobatan. 3 hari, ya, saya ketika kena cancer, ya, saya kan kena 7 di dalam tubuh, kehilangan 7 organ, ya, dan anggota tubuh, ya, saya udah cacat total. Dan beberapa waktu ini pulang dari Kalimantan Barat, saya menemukan penyakit saya yang baru, ya. Saya bersyukur saya ke Kalimantan Barat, kok jauh banget dari Surabaya, ya, menempuh sampai ribuan kilometer, ya, beberapa ribu sampai ke Melawi. Justru saya menemukan sakit yang baru, ya. Ada beberapa penyakit yang saya alami dan saya harus bantuan dengan obat. Karena kalau sampai saya tidak bantu dengan dengan obat medis, ya, itu bisa kena ginjal saya, bisa kena mata saya, bisa kena bidang-bidang yang lain, ya, paru-paru, jantung, semua. Dan itu sangat berat. Saudara, dalam keadaan seperti ini, saudara, ya, saya nggak bisa menyembunyikan perasaan saya. 3 hari loh, kemarin saya depresi dalam, ya. Saya depresi dalam. Maunya nangis saja. Kenapa? Saya juga nggak bisa mikir. Kenapa? Yang saya butuhkan saat ini adalah Tuhan izinkan saya menangis. Mengeluarkan apa yang saya rasakan. Saya jujur, ya. Saya tidak marah. Hanya saya kaget gitu, ya. Kaget, shock gitu, ya. Dan juga banyak pikiran-pikiran saya yang tidak rasional gitu, ya. Dan saya membutuhkan waktu bersama dengan Tuhan untuk menangisi, ya. Saya menangis. Kenapa? Karena saya melukai tubuh saya, ya. Saya tidak menjaga tubuh saya. Itu pikiran-pikiran, ya. Tapi siapa sih orang yang bisa menjaga tubuh dengan baik, ya? Pada akhirnya toh kita itu semua dalam kedaulatan Tuhan, ya. Tetapi ketika saya jujur, terbuka kepada Tuhan, kepada orang yang saya anggap sudah rohani, ya, yang bisa membantu mengungkapkan perasaan saya, rupanya itu awal dari sebuah kesembuhan, ya, kesembuhan jiwa saya. Sekarang saya sudah kuat lagi, sudah bisa bertarung lagi, ya, dengan sakit yang ada. Nah, saudara, bayangkan ketika Tuhan Yesus dalam Matius 26 ayat 38. Tuhan Yesus berkata begini, dia tidak menyembunyikan kesedihannya. Dia jujur apa yang dia rasakan. Dia mengatakan, hatiku sedih, seperti mau mati rasanya. Wah, saudara, ini sebuah kejujuran, ya. Kejujuran ketika Tuhan harus menanggung dosa manusia di atas kayu salib di dalam penderitaannya. Dia mengungkapkan, ya, ketakutan, kegentaran terhadap murka Allah, ya, yang besar, ya, dan itu harus ditanggung Tuhan Yesus karena dia mengasihi kita. Sama dengan Ayub, saudara. Ayub pasal 3 ayat 11 dikatakan, Ayub juga dalam kondisi sakit yang begitu berat, ya, seluruh tubuhnya sakit yang begitu berat. Bahkan istri dan anaknya meninggal, istri meninggalkan dia. Dia mengatakan bahwa lebih baik aku tidak dilahirkan. Nah, saudara, kalau kita dengar ucapan-ucapan seperti ini, saudara, apa yang terbesit dalam diri kita? Kenapa kita tidak memberikan ruang kepada orang untuk berkata jujur dengan apa yang dirasakan? Terkadang orang yang mendengar itu cenderung cepat-cepat menutup percakapan dari kejujuran orang dengan kata-kata semangat, semangat, ya. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan bukan itu, tetapi orang yang mau mendengarkan dan orang yang mau menerima tanpa penghakiman. Saudara, itulah hikmat, ya. Hikmat adalah seperti pengkhotbah tadi berkata, ya, Salomo seorang yang berhikmat. Dia mendengarkan realita, ya, tanpa menyelah. Salomo berhikmat. Dia tahu kalau kehidupan ini rumit, saudara, bukan dari sudut pandang orang yang sehat, ya, sudut pandang keluarga yang lengkap, pasangan yang lengkap,
Tetapi hidup ini rumit ketika dihadapi oleh orang, ya, menghadapi tekanan hidup, pergumulan hidup, hidup yang kompleks, yang tidak mudah, dan itu menjadi sebuah pertanyaan yang bertubi-tubi yang mungkin tidak ada jawaban, ya. Sampai kapan? Nggak tahu. Mungkin suatu hari kita meninggal dunia dan kita tidak menemukan jawaban itu. Itu sebabnya Salomo di dalam kitab Pengkhotbah, ya, dengan Amsal yang dia teliti, dia selidiki, dia kumpulkan semua, itu tidak menawarkan kepada kita tuh sebenarnya jalan keluar, ya. Kalau kehidupan A, jawabannya B, B jawabannya C, nggak ada, saudara. Tetapi dia tidak mengajarkan tentang jalan keluar. Tetapi dia mengajarkan dengan kita bahwa di dalam pergumulan yang kita hadapi, yang pertama dia mengajarkan kepada kita untuk menimbang hidup kita, ya, menimbang, berpikir, ya, menganalisa kehidupan kita, kemudian menyelidiki maksud Allah di balik semua penderitaan. Ya, kita tidak bisa memakai perkataan Tuhan di dalam hidup kita, ya, seolah-olah itu adalah perkataan Tuhan, tapi sebenarnya itu perkataan jiwa kita. Saudara, kita harus menyelidiki maksud Allah di dalam penderitaan kita melalui Alkitab yang kita baca, firman Allah yang kita baca. Yang ketiga, kita kembali menyusun, ya, rangkaian kehidupan kita dengan pengharapan yang kita dasarkan kepada Allah, ya, pengharapan yang kekal, bukan pengharapan yang sementara. Ya, di dalam kemarin, dalam masa depresi saya 3 hari, ya, saya itu bukan hanya menangis, tetapi setelah itu saya berpikir bagaimana menyusun langkah selanjutnya. Saya menimbang kehidupan saya, menyelidiki, ya, sesuai dengan kitab Pengkhotbah diajarkan. Itu sangat menolong saya untuk bisa bangkit progres dari kehidupan, ya. Dan itu akan membawa kita pada akhirnya dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 yang nanti kita renungkan, bahwa segala sesuatu yang kita dengar akhir dari semuanya, yaitu apa? Kita diajarkan untuk hidup takut akan Tuhan, berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Saudara, sebenarnya hidup yang paling berat itu adalah hidup ketika kita jauh dari Tuhan. Hidup ketika kita menyimpang dari jalan Tuhan. Ya, sekalipun kita mengalami sakit kanker, mengalami kehilangan pasangan hidup karena kematian, kehilangan anak, semua itu adalah sebuah rangkaian yang sebenarnya kekuatan sejati kita hanya di dalam Allah saja. Ya, kita berpegang dan percaya sepenuhnya kepada Dia di dalam penderitaan yang kita alami. Saudara, disinilah menjadi satu pemikiran buat kita, ya, dan juga menjadi suatu pemikiran dan perasaan, pertanyaan yang bisa saja kita munculkan, ya. Misalnya sebagai seorang pejuang kanker, kita bisa saja kehilangan kekuatan kita kehilangan makna hidup, kita kehilangan mimpi-mimpi kita, ya, karena kondisi fisik yang sudah nggak bisa seperti dulu. Kita menjadi terbatas, kita membutuhkan bantuan orang lain, ya, untuk menolong kita, ya, untuk bisa mengurusi diri kita. Kita menjadi terbatas yang dulu mungkin saja kita orang yang independen, orang yang mandiri, sekarang kita jadi tidak berdaya. Ya, banyak pemikiran-pemikiran yang muncul di dalam diri kita. Atau seorang janda, ya, seorang single parent yang bertanya, kenapa aku harus seorang diri? Kenapa aku ditinggalkan dalam keadaan mendadak? Ketika anak-anak masih kecil, ketika mimpi kita belum selesai, ya, dan aku ditinggalkan sendiri di dalam kesedihan hati, ya, di dalam keadaan yang nggak punya kekuatan secara finansial karena hidupnya selama ini bergantung kepada pasangan. Saudara, pertanyaan-pertanyaan itu bisa saja muncul. Atau seorang yang mencari tujuan hidupnya di dalam kegelapan dunia, ya, mau apa dengan hidup ini di tengah-tengah masalah ekonomi yang tidak kuat, tidak mudah, ya, keguncangan yang terjadi. Tujuan hidup apa yang mau dicapai? Saudara, Tuhan tidak pernah menolak kejujuran kita untuk mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan. Tuhan juga tidak tersinggung, ya, ketika kita mengungkapkan perasaan kita, lalu Tuhan berkata, "Hei, aku di sini, kamu di mana?" gitu, ya. Tidak, justru dalam keheningan kita, di dalam pertanyaan-pertanyaan kita, hikmat Tuhan itu pelan-pelan akan memulihkan kita,
ya, memulihkan apa yang kita rasakan, kejujuran kita. Tuhan akan memulihkan dengan cara Tuhan, sehingga akhirnya kita bisa kembali bangkit, ya, maju di dalam menjalani kehidupan ini. Maka itu sahabat, dari Pengkhotbah 12 ayat 9, ya, Salomo menggambarkan, ya, Salomo menuliskan bahwa kita bisa menjadi Salomo bagi sesama kita. Ya, biarlah kita menjadi orang-orang yang pertama tidak menutup mulut orang yang jujur. Ya, mereka mau menceritakan apa yang mereka rasakan, langsung kita putus, ya, dengan kata-kata yang tidak membuat dia untuk bisa terbuka lagi di dalam kejujuran. Atau yang kedua, kita melemparkan ayat-ayat, ya, yang menjadi senjata buat orang ketika dia mau jujur, ya, ayat-ayat yang terus kita lemparkan sehingga orang itu tidak bisa lagi mengungkapkan perasaannya, ya, sehingga jiwanya tertekan dan sulit. Padahal kejujuran itu awal dari sebuah kesembuhan yang dialami. Yang ketiga, ya, menyerahkan orang itu dengan menyerahkan orang itu, ya, ketika kita mendengar, kita langsung menutup dengan tidak ada rasa empati, ya, karena memang kita tidak di posisi dia dan kita tidak mencoba untuk berada di posisi dia. Loh, tapi gimana Bu Erika? Kalau saya ada di posisi dia, akhirnya kan kita sama-sama pesimis. Akhirnya kita sama-sama larut, ya, di dalam kesedihan, gak tarik dia keluar dari kepedihan. Akhirnya dia akan mengasihani diri, ya, di dalam penderitaan. Saudara, pikiran-pikiran itu bisa saja muncul dalam diri kita. Tetapi kita minta hikmat dari Tuhan, ya, untuk menghadapi setiap kasus demi kasus setiap orang itu berbeda. Maka itu biarlah, ya, kita boleh menjadi surat Kristus yang terbuka, ya, supaya orang tahu bahwa ada jalan keluar dari tidak ada harapan. Yaitu apa? Buat kita, ya, sebagai pendengar ataupun orang yang mengalami, untuk bersikap jujur di dalam pergumulan yang itu tidak mudah, tetapi kita jujur mengungkapkan perasaan yang kita alami, ya, apapun yang kita alami, dan itu akan membuat kita melihat dengan cara Tuhan dan awal dari sebuah kesembuhan. Teman-teman, firman Tuhan pagi ini sampai di sini. Setelah ini saya buka ruang pertanyaan, dan juga nanti kalau teman-teman mendapatkan berkat apa, boleh disampaikan, ya, karena kita semua belajar untuk jujur dengan apapun yang kita rasakan, dan tidak ada orang yang langsung mengkat dengan kata-kata untuk membungkam, ya, apalagi bicara dengan iman. Saudara, kejujuran tidak bicara dengan iman, ya, tentang iman itu sesuatu yang beda. Kejujuran itu, manusia itu terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh, ya. Tubuhnya sakit, ya, tubuhnya menderita, tubuhnya berat, ya, tubuhnya kehilangan banyak organ tubuh. Jiwanya juga sakit. Jiwanya bukan tubuh, tetapi perasaannya, hatinya, ya, yang sakit, ngalami depresi, stres, nangis, ya, tidak berdaya. Lalu rohani itu adalah hubungan kita dengan Allah, ya, hubungan dengan kita dengan Allah. Orang yang jiwanya sakit, ya, belum tentu rohaninya sakit, ya, bisa saja rohaninya kuat di dalam Tuhan. Seperti kitab Mazmur kita lihat, ya, Daud banyak mengungkapkan perasaan dia kepada Tuhan. Tetapi apakah Daud tidak punya pengharapan? Justru Daud punya pengharapan. Maka Allah mengasihi dia, ya. Allah memperhitungkan dia. Bahkan keturunannya sampai hari ini pun Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Saudara, tubuh, jiwa, dan roh itu adalah bagian yang perlu kita seimbangkan. Bagian mana yang kita membutuhkan kekuatan? Kalau fisik kita sakit, kita pergi ke dokter. Jiwa kita sakit, ya, kita bisa pergi kepada Tuhan, ya, kepada orang yang memang bidangnya, konselor profesional, ya, seperti Pendeta Arianto ini kan sebenarnya konselor, ya. Kemudian kalau rohani kita sakit, jangan tinggalkan Tuhan. Kembali membaca firman Allah, ya, pergi ke hamba Tuhan, rohaniawan, jujur, terbuka. Itulah menjadi satu bagian bahwa kita manusia yang rapuh, manusia yang tidak sempurna, manusia yang membutuhkan pertolongan Tuhan setiap hari. Kiranya Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Mari kita berdoa bersama-sama, ya. Saya minta kesediaan dari Pak Arianto, ya, pimpin kita dalam doa.